Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Dengreini dengan NIM 2304071 2012. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil analisis mengenai kedua video tersebut. Yang pada video pertama itu menjelaskan konsep dasar Content Basic Introduction atau CBI, yaitu pendekatan pembelajaran bahasa yang menggunakan materi atau konten sebagai fokus utama. Dalam pendekatan ini, siswa belajar bahasa melalui topik tertentu seperti sains, sosial, dan kehidupan sehari-hari. Penekanan diberikan pada pemahaman ini sekaligus mengembangkan kemampuan bahasa pada anak-anak. Nah, pada video kedua itu menunjukkan penerapan CBI dalam kelas nyata, yang dimana guru itu mengajarkan materi tertentu, misalnya topik lingkungan atau sains, sambil mengintegrasikan keterampilan bahasa seperti membaca, berbicara, dan menulis. Siswa terlihat aktif berdiskusi, menjawab pertanyaan, dan memahami materi melalui penggunaan bahasa. Kemudian, analisis penerapan CBI yang pertama, dalam kedua video tersebut itu terlihat bahwa materi atau konten menjadi dasar pembelajaran. Bahasa tidak diajarkan secara terpisah, tetapi digunakan sebagai alat untuk memahami materi. Yang kedua, integrasi bahasa dan konten tampak jelas, yang dimana itu siswa belajar kosakata, struktur kalimat, dan keterampilan komunikasi melalui pembahasan topik tertentu. Misalnya siswa membaca teks, berdiskusi, lalu menyampaikan pendapat. Yang ketiga itu metode yang digunakan cukup beragam, seperti diskusi, tanya jawab, dan aktivitas berbasis tugas. Strategi ini membantu siswa lebih aktif dan tidak hanya pasif menerima materi. Kemudian terakhir, peran guru adalah sebagai fasilitator yang membimbing dan mengarahkan pembelajaran, sementara itu siswa berperan aktif dalam mencari informasi, berdiskusi, dan menyampaikan ide. Kemudian ada kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihan dari pendekatan ini adalah membuat pembelajaran lebih bermakna karena siswa belajar bahasa sekaligus memahami isi materi. Selain itu, siswa menjadi lebih aktif dan kemampuan berpikir kritis mereka itu berkembang. Kemudian ada pun kekurangan pendekatan ini seperti kebutuhan persiapan yang lebih matang dari guru. Guru harus mampu menguasai materi sekaligus strategi pengajaran bahasa. Selain itu, siswa dengan kemampuan bahasa rendah mungkin mengalami kesulitan mengikuti materi. Kemudian ada pun perbandingan dari kedua video tersebut. Persamaan dari kedua video adalah sama-sama menggunakan pendekatan CBI yang mengintegrasikan bahasa dan konten dalam pembelajaran. Perbedaannya terletak pada penyajian. Video pertama lebih bersifat teori dan penjelasan konsep, sedangkan video kedua lebih menampilkan praktik langsung di kelas. Selain itu juga, strategi pengajaran pada video kedua lebih variatif karena melibatkan aktivitas siswa secara langsung. Kemudian ada refleksi pribadi dari saya. Dari kedua video tersebut, saya memahami bahwa CBI adalah pendekatan yang efektif untuk mengajarkan bahasa karena tidak hanya fokus pada grammar, tetapi juga pemahaman materi. Kemudian jika saya menjadi guru, saya akan menerapkan CBI dengan memilih topik yang dekat dengan kehidupan siswa agar mereka lebih mudah memahami dan tertarik untuk belajar. Saya juga akan menggunakan metode diskusi dan kerja kelompok agar siswa lebih aktif. Kemudian menurut saya, pendekatan ini cukup efektif karena membantu siswa belajar bahasa secara alami dan kontekstual. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan guru dan kondisi siswa tersebut. Mungkin itu saja penjelasan dari analisis kedua video tersebut. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.